Selamat datang teman-teman di tutorial Laravel Breeze ini. Oke, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan kalau kita ingin menggunakan autentikasi Breeze di Laravel, maka kita harus membuka dokumentasinya. Jadi kita di sini sudah membuka dokumentasi, pastikan ini di Laravel 10 ya. Di Laravel 10, lalu kita bisa buka package dan ada Breeze di sini. Cuman untuk yang pertama-tama kita harus menginstal project Laravelnya dulu. Oke, kita di sini getting started lalu ke installation. Lalu sekarang kita harus membuat creating Laravel projectnya dulu. Jadi sekarang kita pilih nih folder yang mau dibuat projectnya ada di mana. Kalau saya ada di sini. Jadi path-nya kita copy saja. Lalu pastikan di terminal. Nah, di sini sudah ada di documents, grinding, dan BWA. Lalu kita bisa copy saja yang ini. Oke. Kita bisa namakan misalnya Breeze app. Oke. Kita tunggu menginstal. Oke, sekarang karena project sudah menginstal, kita bisa langsung buka melalui VS Code ya. Oke, sekarang sudah dibuka, kita bisa jalankan terminal. Kita coba melalui PHP Artisan Serve. Oke. Sekarang kita bisa coba buka di sini. Nah, maka project Laravel yang pertama sudah terinstall ya. Di sini bisa lihat di sebelah kanan sini kosong. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumentasinya lagi. Lalu kita bisa ke yang tadi, ke package dan ke Breeze. Jadi untuk installation, jadi kita harus udah ada create a new Laravel application. Kita sudah membuatnya. Lalu kita harus mengkonfigurasi database-nya. Untuk database, aku menggunakan PHP MyAdmin. Jadi di sini kita bisa create new database ya. Misalnya namanya Breeze. Oke, kita buat. Lalu database yang ini, maka kita mengkonfigurasinya menggunakan di .env ini. DB database namanya Breeze. Oke. Lalu kita bisa composer require Laravel Breeze untuk di proses development. Kita bisa buat terminal baru, lalu kita paste. Oke, sekarang sudah berhasil diinstal untuk Breeze-nya. Lalu di sini kita bisa refresh. Oke, belum ya. Jadi harus di ini dulu. After Composer. Jadi ini kita install Composer-nya dulu. Lalu di Breeze install command will prompt you from your preferred front-end stack. Oke, kita harus install di front-end-nya dulu. Di sini menggunakan PHP Artisan Breeze install. Kita di sini menggunakan Bleed with Alpine ya. Cuma bisa disesuaikan dengan front-end kalian. Untuk sekarang menggunakan Bleed with Alpine. Bisa. Jadi kita bikin berbisa dark mode lalu menggunakan PHP unit. Ditunggu. Oke, Breeze scaffolding installed successfully. Di sini kita bisa lihat. Nah, sekarang sudah ada di
udah ada login, udah ada halaman login, dan sudah ada halaman register. Oke, sudah ada. Sekarang Laravel Breeze sudah terinstall dengan baik di projectnya. Lalu sekarang kita menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, PHP Artisan Migrate ini kita bisa melihat database, lalu ada migration di sini. Jadi nanti ada create user stable. Baru di sini ada juga password reset token, field jobs, dan personal access token. Nah, user ini itu agar kita bisa memasukkan dari skema ini ke database kita yang ini, ke database kita yang di Breeze. Oke. Jadi kita coba aja PHP Artisan Migrate. Oke. Proses migrasi sudah berhasil karena kita tadi juga sudah meng-setting env-nya di yang Breeze ya. Sekarang kita lihat di database-nya di Breeze, kita refresh. Oke, sudah ada field jobs, migration, password reset token, personal, dan users. Sekarang kita buka users. Oke, selanjutnya ada npm install dan npm run dev. Kita langsung dua saja. Oke. Ini harus kita install karena apa? Karena Laravel Breeze itu menggunakan Tailwind. Jadi agar kita bisa menggunakannya, kita harus menggunakan Tailwind. Oke, sekarang kita refresh. Sekarang kita demo untuk login dan register. Karena ini belum ada, maka kita register dulu. Misalnya namanya, kita menggunakan nama Nathan. Emailnya Nathan. Passwordnya dimasukkan. Oke. Ketika dia sudah berhasil, maka dia akan langsung diarahkan ke dashboard. Nah, ini bisa dilihat di controllernya. Kita masuk ke app, ke HTTP, controller, dan di out. Ini sudah ada controllernya semua. Di sini kita bisa ada authenticated session, ada confirmable, email verification, baru ada new password, ada password controller, password reset link, registered user, verify email controller, dan kita juga mendapat tambahan profile controllernya juga. Lalu di views-nya kita juga bisa melihat nih, di resource view, dan ada out. Outnya ini kita mendapatkan semua tampilannya. Ada buat tampilan buat confirm password, forgot password, login, kita kecilin dulu, register, reset password, dan verify email. Ada komponen juga seperti ada drop down-nya, input error, input label, ada modal, ada nav-nya, layouts, app, guest, navigation. Jadi Breeze ini dia sudah sangat lengkap ya, dan inilah kenapa Laravel powerful, karena banyak package-package yang membantu kita dengan cepat gitu membuat sebuah sistem. Ini ada profilnya juga, jadi kita bisa melihat profil juga di sini. Kita bisa update, dan ini semua hanya dengan beberapa komen tadi ya, kita bisa menginstalnya. Oke, jadi yang perlu dijelaskan pertama, misalnya ketika kita logout di welcome ini sudah ada if statementnya. Jadi kalau misalnya sudah ada login, maka dia akan menampilkan dashboard, login, dan register. Jadi kalau misalnya sudah terautentikasi, dia akan menampilkan dashboard. Kalau belum, maka akan menampilkan login dan register. Nah, sekarang penjelasan tentang controllernya. Jadi ini ada verify email, ada ini register user controller, ini untuk register yang tadi ya. Jadi ketika kita membuat ini, backend-nya atau logikanya akan diatur di register user controller. Ini ada create view untuk membalikan out.registernya. Lalu ada store ini untuk memasukkan nama-nama tadi, ada name, email, dan password. Oke.
Lalu kita ke yang login. Nah, ini authenticated session controller. Ini untuk mereturn out login yang ini. Jadi kan tadi kita udah logout, sekarang kita coba login. Kita coba Nathan, kita masukkan emailnya nathan.ee, lalu kita masukkan passwordnya, login. Oke, sekarang kita sudah terlogin memasuki dashboard dari Laravel Breeze. Nah, ini kita fungsi store untuk authenticate, lalu kita membuat session dan regenerate. Nah, ini dia akan redirect ke root service provider atau home. Nah, kita bisa buka root service providernya. Nah, di sini home-nya itu dashboard. Jadi ketika dia berhasil, maka dia akan dikembalikan atau diarahkan ke halaman yang ada di root service provider ini, atau yang disebut di Laravel Breeze yaitu dashboard. Oke. Sekian dari tutorial singkat Laravel Breeze. Terima kasih.